kembali lagi bersama saya Domika Tiffany Loria. Di video ini saya akan membacakan hasil resum ilmu sosial budaya dasar bab 4, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. A. Individu dan masyarakat. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fisikis, unsur raga dan jiwa. Manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada di dalam diri individu tidak terbagi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotipe dan fenotipe. Faktor genotipe adalah faktor yang dibawa sejak lahir. Ia juga memiliki ciri fisik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seseorang individu melakukan interaksi sosial. Karakteristik yang khas dari seorang ini sering kita sebut dengan kepribadian. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi faktor bawaan atau genotipe dan faktor lingkungan yang saling berinteraksi terus-menerus. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Coley berpendapat bahwa looking glass slave terbentuk melalui 3 tahap. Tahap pertama, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Tahap kedua, seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya, dan yang ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya itu. Salah satu teori peranan dikaitkan dengan sosialisasi oleh teori George Herbert Mead. Dalam teorinya yang diuraikan dalam buku Mind, Self and Society 1972. Mead menguraikan tahap-tahap pengembangan secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Menurut Mead, pengembangan diri manusia ini berlangsung melalui beberapa tahap yang play stage, tahap game stage, dan tahap generalized order. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada peraturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Bagian B, pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya society, sedangkan istilah komunitas dalam bahasa Inggrisnya adalah community. Ciri atau unsur masyarakat menurut Katz. Yang pertama, kumpulan orang. Yang kedua, sudah terbentuk dengan lama. Yang ketiga, sudah memiliki sistem sosial atau struktur sosial tersendiri. Yang keempat, memiliki kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. Unsur masyarakat menurut Creutzfeldt dan Baliacci. Yang pertama, kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi. Yang kedua, kegiatan terarah pada sejumlah tujuan yang sama. Yang ketiga, memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap, dan bentuk tindakan yang sama. Unsur masyarakat menurut
Fairchild et al. Yang pertama, kelompok manusia. Yang kedua, adanya keterpaduan atau kesatuan dari diri berlandaskan kepentingan utama. Yang ketiga, adanya pertahanan dan kekekalan diri. Yang keempat, adanya kesenambungan. Dan yang kelima, adanya hubungan pelik di antara anggotanya. Unsur atau ciri masyarakat menurut konsep Horton dan Huhn. Yang pertama, kelompok manusia. Yang kedua, sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal. Yang ketiga, memiliki kebudayaan. Yang keempat, memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan. Yang pertama, pengertian masyarakat setempat atau komunitas dan ciri-cirinya. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Unsur pertama dari komunitas adalah adanya wilayah atau lokalitas. Unsur kedua dari komunitas adalah perasaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Bagian C, masyarakat kota dan desa. Sebuah desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian, penduduknya ramah tamah, saling mengenal satu sama lain, mata pencarian penduduknya kebanyakan sebagai petani atau nelayan. Sebuah kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai, wilayahnya yang luas, banyak penduduknya, hubungan yang tidak erat satu sama lain, dan mata pencarian penduduknya bermacam-macam. Menurut Soerjo Soekamto, masyarakat kota dan desa memiliki penilaian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. Di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan pokok. Fungsi-fungsi yang lainnya diabaikan. Lain dengan kota, mereka melihat selain kebutuhan pokok, pandangan masyarakat sekitarnya sangat mereka perhatikan. Bagian D. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Yang A, interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan. Yang pertama, faktor imitasi. Kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Dan yang keempat, faktor simpati. Yang B, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Selain itu, kontak sosial dapat terjadi dan berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok atau sebaliknya. Yang ketiga, antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gillen and Gillen, ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu yang pertama, bentuk interaksi asosiatif terbagi dalam beberapa bagian, yaitu bargaining, yang kedua co-optation, yang ketiga coalition. Yang bentuk yang kedua adalah bentuk interaksi disosiatif. Yang pertama persaingan, yang kedua kontroversi, dan yang ketiga pertentangan. Bagian E, stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Berkaitan dengan penempatan individu dalam kelompok sosial, maka individu memiliki kemampuan untuk menempatkan diri. Yang kedua, ditempatkan oleh orang lain dalam suatu lapisan sosial ekonomi tertentu. Penempatan seseorang dalam lapisan sosial ekonomi tertentu merupakan pembahasan stratifikasi sosial. Dalam kaitannya dengan stratifikasi sosial, Max Weber menjelaskan stratifikasi sosial ada 3 dimensi, yaitu dimensi kekayaan, yang kedua dimensi kekuasaan, dan yang ketiga dimensi prestise. Lebih jauh, Weber dalam
Kelas status party menjelaskan bahwa sesuatu disebut kelas apabila yang pertama sejumlah orang sama-sama memiliki suatu komponen tertentu yang merupakan sumber dalam kesempatan hidup mereka. Yang kedua, komponen ini secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomi berupa kepemilikan benda-benda dan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Yang ketiga, hal itu terlihat dalam kondisi komoditas atau pasar tenaga kerja. Gaya hidup masyarakat, banyak dimensi kehidupan tetapi Nas dan Sande berusaha membuat suatu pengelompokan dimensi gaya hidup dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama dimensi morfologi, yang kedua hubungan sosial dan jaringan terbagi dalam 3 bagian, yang A pengkapsulan, yang ke B segregasi, dan yang C isolasi. Yang keempat, penekanan bidang kehidupan atau dominan. Yang kelima, makna gaya hidup. Dan yang keenam, dimensi simbolik, simbol-simbol yang digunakan dalam kehidupan. Sekian resumen materi saya di bab 4. Terima kasih.